Saya Hanafi, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan mereview lensa zoom dari Tamron 18 ke 200 mm f3.5 ke 6.3 DI2VC. Lensa ini didesain untuk kamera DSLR dengan sensor APS-C, baik untuk Canon, Nikon, ataupun Sony yang E-mount. Tetap tonton video ini sampai habis. Saya akan memberikan contoh-contoh foto dan video yang dihasilkan oleh lensa ini. Sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Jadi saya tetap semangat untuk buat video-video semacam ini lagi. Pada saat video ini dibuat, harga lensa ini tidak terlalu mahal. Barunya di marketplace dimulai dari sekitar Rp2.500.000. Jadi harganya cukup menarik, mengingat range focal length-nya sangat panjang. Bentuknya juga cukup kompak, dalam kondisi yang pendek cuma 97 mm, beratnya 400 gram. Konstruksinya adalah 14 grup dalam 16 elemen lensa. Bahkan bila dibandingkan dengan lensa Canon EFS 55-250 IS-STM, ini masih lebih kompak. Ini adalah perbandingannya dengan lensa Canon EFS 55-250 IS-STM. Karena itu, lensa ini sangat menyenangkan untuk dibawa traveling. Dari posisi paling wide ke posisi paling zoom, pembesarannya sekitar 1:4. Tapi seperti halnya lensa zoom lain, di range harga ini, bukaannya cukup gelap. Paling lebar ada di f3.5 dalam kondisi wide 18 mm, dan langsung menjadi f6.3 ketika di zoom 200 mm. Gelap bukan? Seharusnya begini. Bagusnya, lensa ini juga punya image stabilization yang cukup lumayan. Disebut Tamron sebagai Vibration Compensation atau VC. Ini adalah contoh VC dalam posisi off, dan ini adalah on. Sekali lagi, off, on. Untuk pengambilan gambar, ini sangat membantu. Tapi walau VC ini dihidupkan, masih terlihat patah-patah ketika kamera digerakkan. Jadi kurang ideal untuk pengambilan video dalam teknik panning. Mountingnya separuh plastik dan separuh metal. Ada juga seal karetnya di sini. Dari segi build quality, lensa ini terasa lumayan solid untuk segmen ini. Ada tombol zoom lock di sini. Ini fungsinya untuk mencegah lensa memanjang sendiri ketika sedang tergantung tidak terpakai. Untuk putar-putaran zoomnya, ini terasa cukup keras. Kadang-kadang alot di beberapa posisi. Fokus ringnya terasa ringan. Jauh lebih ringan daripada zoomnya. Tapi ada masalah di sini. Putarannya cuma 30 derajat. Jadi agak susah untuk presisi ketika ambil foto manual. Lensa ini juga dibekali dengan hood bawaannya yang terlihat keren sekali. Kecepatan fokusnya lumayan, tidak terlalu cepat. Di beberapa case ada yang melaporkan suara focusingnya masuk ke internal mic ketika dalam mode video, terutama dalam kondisi yang hening. Untuk pembelian lensa Tamron ini dengan kondisi garansi resmi, bukan garansi distributor, Tamron Indonesia memberikan total garansi 3 tahun. Panjang. Bahkan kabarnya Tamron Inggris berani memberikan garansi 5 tahun. Ini adalah performa lensa ini menghandle cahaya yang masuk ke dalam frame.
Ada bulat-bulatnya gitu ya. Secara garis besarnya, lensa Tamron ini menawarkan banyak hal kepada Anda dengan harga yang terjangkau. Ini adalah contoh-contoh hasil foto dari lensa ini menggunakan kamera Canon EOS 750D dan Canon EOS M6. Sekarang saya akan tes ketajaman lensa ini. Saya menggunakan kamera Canon EOS 750D dan Canon EOS M6. Ini adalah foto di 18 mm di bukaan terlebarnya f3.5. Ketajamannya agak soft, tapi akan membaik ketika bukannya diturunkan ke f5.6 dan f8. Ini di 70 mm f5. Soft. Hasilnya jauh membaik di f8 dan f11. Dan akhirnya zoom maksimal di 200 mm. Ini di f6.3. Seperti sebelumnya, ini masih agak soft, tapi lebih baik. Dan jauh membaik lagi setelah aperture-nya diturunkan ke f8 dan selanjutnya. Masih kurang puas? Saya ganti kameranya dengan Canon EOS M6. Ini hasil-hasilnya. Jadi kesimpulannya adalah lensa Tamron 18 ke 200 mm f3.5 ke 6.3 DI2VC adalah lensa zoom sapu jagat. Range-nya cukup panjang, dari 18 mm ke 200 mm. Ini menguntungkan jika Anda menghindari gonta-ganti lensa ketika di lapangan. Harganya sangat menarik, sekitar 2,5 jutaan ketika video ini dibuat. Garansinya panjang, sampai 3 tahun. Tapi untuk ketajaman, masih ada lensa lain di pasaran yang memiliki hasil lebih baik. Untuk sekedar hobi atau keperluan dokumentasi traveling, ini masih mencukupi. Tapi kalau Anda mulai serius, mungkin lensa ini kurang memuaskan Anda. Dan Anda mungkin ingin lensa baru. Dan Anda mungkin harus melobi istri Anda untuk itu, atau orang tua Anda kalau Anda belum menikah. Demikian review kali ini. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, supaya saya tetap semangat buat konten-konten semacam ini lagi. Jika Anda tidak suka dengan video ini, silahkan tulis komen di bawah. Itu menjadi kritikan juga untuk kami. Terima kasih, sampai jumpa.